Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Malam itu, angin berembus kencang dari samudra, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit gelap pekat, dihiasi taburan bintang yang berkilauan seperti berlian di hamparan beludru hitam. Di ufuk barat, bulan purnama menggantung dengan megah, memancarkan cahaya keperakan yang memantul di permukaan laut. Ombak bergulung-gulung menghantam karang dengan suara menggelegar, memecah keheningan malam. Prabowo Subianto berdiri tegap di tepi pantai selatan, tubuhnya kokoh dalam balutan kemeja putih lengan panjang yang berkibar diterpa angin laut. Celana panjang hitam yang dikenakannya menyatu dengan bayang-bayang malam, membuat sosoknya tampak gagah dan misterius. Sepatunya menjejak kuat di atas pasir basah yang dingin, seolah menancapkan tekad yang tak tergoyahkan. Tatapan matanya tajam, menembus kegelapan malam, menatap lautan yang luas dan dalam. Ada ketenangan dalam sorot matanya, namun juga menyimpan keingintahuan yang mendalam. Ia datang malam itu bukan tanpa alasan. Selama beberapa minggu terakhir, Prabowo dihantui oleh mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang wanita jelita berbalut kebaya hijau, berdiri di tepi laut dengan anggun. Rambutnya panjang terurai, menari-nari ditiup angin, sementara matanya yang tajam dan penuh wibawa menatapnya dengan intens. Prabowo, suara lembut wanita itu menggema dalam mimpinya. Terdengar seperti bisikan angin yang lembut namun penuh kekuatan. Wanita itu memanggil namanya berulang kali, memintanya untuk datang ke pantai selatan pada malam bulan purnama. Awalnya, Prabowo menganggapnya hanya mimpi biasa. Namun, mimpi itu terus berulang, datang setiap malam dengan detail yang sama, seolah sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ia merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang menantinya di tepi laut. Hingga akhirnya, malam ini, ia memutuskan untuk memenuhi panggilan itu. Angin semakin kencang, membawa aroma asin yang khas dari laut. Ombak menggulung lebih besar, menghantam karang dengan kekuatan yang luar biasa, menyemburkan butiran air yang berkilauan dalam cahaya bulan. Prabowo berdiri diam, tubuhnya tegak tanpa gentar, menanti dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Suasana menjadi hening, begitu sunyi hingga suara detak jantungnya terdengar jelas. Laut yang tadinya bergelora mendadak tenang, permukaannya rata seperti cermin, memantulkan cahaya bulan dengan indah. Prabowo merasakan hawa dingin yang aneh merambat di kulitnya. Bulu kuduknya berdiri, namun ia tetap berdiri tegap, menahan napas dan memusatkan perhatiannya pada lautan yang tiba-tiba berubah tenang. Tepat di tengah laut, muncul pusaran air yang besar, berputar cepat seolah menghisap segala sesuatu ke dalam kedalamannya. Pusaran itu bercahaya hijau, memancarkan sinar lembut yang menyilaukan mata. Air laut berkilauan, menciptakan pemandangan yang tak masuk akal. Dari dalam pusaran itu, perlahan muncul sosok anggun yang melayang di atas air. Wanita berbalut kebaya hijau dengan rambut panjang tergerai, kulitnya seputih pualam, wajahnya cantik dan lembut namun menyimpan kewibawaan yang luar biasa. Matanya tajam berkilauan, penuh misteri dan keagungan. Prabowo tertegun, napasnya tertahan melihat sosok jelita yang muncul dari laut. Tidak salah lagi, wanita inilah yang selama ini hadir dalam mimpinya. Wanita yang kini melayang dengan anggun di atas ombak, seolah tak terikat oleh hukum alam. Nyi Roro Kidul, gumam Prabowo lirih, matanya tak berkedip menatap sang ratu laut selatan yang berdiri anggun di hadapannya. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang menawan sekaligus penuh wibawa. Akhirnya kau datang, Prabowo. Suaranya lembut namun bergema, menggoyahkan keyakinan dan menggema di sepanjang pantai. Prabowo merasakan dadanya bergetar. Suara wanita itu seakan langsung menyentuh hatinya, menimbulkan rasa kagum dan hormat yang tak terjelaskan. Namun sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berani, ia tetap menjaga ketenangannya. Siapa kau? Tanya Prabowo dengan suara tegas. Meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Wanita itu tersenyum lembut, matanya menatap dalam ke arah Prabowo. Aku adalah Nyi Roro Kidul,
penguasa Laut Selatan, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku telah lama menunggumu di sini, Prabowo. Prabowo menggenggam kedua tangannya erat-erat, mencoba menahan detak jantungnya yang berdegup kencang. Mengapa kau memanggilku? Tanyanya tanpa basa-basi, tatapannya tajam menembus mata sang ratu. Ada janji yang harus kutunaikan, jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh wibawa. Janji yang telah terukir dalam sejarah bumi Nusantara. Janji untuk melindungi tanah air ini dari segala ancaman yang akan datang. Prabowo terdiam, pikirannya berputar cepat mengolah setiap kata yang diucapkan Nyi Roro Kidul. Janji? Janji pada siapa? Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Janji pada leluhurmu, Prabowo. Sejak zaman para pendiri negeri ini, aku telah berjanji untuk menjaga tanah air ini. Dan kini, janji itu harus kutunaikan padamu, sebagai pewaris takdir mereka. Prabowo tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa leluhurnya memiliki ikatan dengan Sang Ratu Laut Selatan. Apa maksudmu? Mengapa aku? Nyi Roro Kidul melayang mendekat, rambut panjangnya menari lembut ditiup angin malam. Karena hatimu bersih, tekadmu kuat, dan cintamu pada negeri ini tulus. Kau adalah pewaris takdir yang telah ditetapkan sejak lama. Takdir untuk melindungi tanah air ini dengan segenap kekuatan dan keberanian. Prabowo terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Nyi Roro Kidul. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai bangkit, sebuah kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, dari telapak tangannya yang halus, muncul sinar hijau terang yang melayang di udara. Ini adalah kekuatan yang pernah kujanji pada leluhurmu. Kekuatan untuk melindungi tanah air dari segala ancaman. Terimalah, dan gunakan dengan bijaksana. Prabowo menatap sinar itu dengan mata berbinar. Ia merasakan energi yang luar biasa mengalir dari cahaya hijau itu, seolah mengandung kekuatan alam semesta. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya, menyentuh sinar itu. Saat Prabowo menyentuh sinar hijau itu, tubuhnya terasa hangat, lalu berubah menjadi panas membara. Energi yang dahsyat mengalir deras melalui nadinya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Matanya terpejam erat, menahan gelombang kekuatan yang mengalir tanpa henti, seolah mengisi setiap sel dalam tubuhnya dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya bergetar hebat, namun kakinya tetap kokoh berdiri di atas pasir pantai yang dingin. Suara angin dan deburan ombak menghilang, digantikan oleh dengungan energi yang bergemuruh dalam tubuhnya. Di dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan para leluhur, berdiri tegap dengan wajah penuh wibawa, menatapnya dengan sorot mata penuh harapan. Mereka adalah leluhurmu. Suara Nyi Roro Kidul menggema dalam benaknya, lembut namun tegas. Mereka yang telah berjuang mempertahankan tanah air ini dengan darah dan air mata. Mereka menantimu untuk melanjutkan perjuangan mereka. Prabowo membuka matanya perlahan. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, berkilauan seperti api yang membara namun tidak membakar. Ia merasakan kekuatan luar biasa dalam genggamannya, kekuatan yang mampu mengguncang bumi dan menggulung ombak lautan. Nyi Roro Kidul melayang di hadapannya, anggun dan megah dalam balutan kebaya hijaunya. Itulah kekuatan yang pernah kujanji pada leluhurmu. Kekuatan untuk melindungi negeri ini dari segala ancaman, dari kekuatan jahat yang ingin menghancurkannya. Prabowo mengepalkan tangannya, merasakan energi yang berdenyut dalam genggamannya. Mengapa kau memberikannya padaku? Mengapa bukan pada orang lain? Tanyanya dengan suara tegas, namun dalam hatinya masih dipenuhi kebingungan. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, matanya berkilauan dalam cahaya hijau yang menyelimuti Prabowo. Karena kau memiliki tekad yang kuat dan hati yang tulus. Kau mencintai negeri ini tanpa pamrih, dan kau siap berkorban demi tanah airmu. Itulah yang membuatmu layak menerima kekuatan ini. Prabowo terdiam, menatap dalam ke mata Sang Ratu Laut Selatan. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya, dan ia tahu bahwa ini bukan sekadar kekuatan biasa. Ini adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan dengan bijaksana. Apa yang harus kulakukan dengan kekuatan ini? Tanyanya, suaranya bergetar penuh tanggung jawab. Gunakan untuk melindungi tanah air ini dari segala ancaman, jawab Nyi Roro Kidul dengan tegas. Akan datang masa di mana kekuatan gelap berusaha menghancurkan negeri ini.
Kau harus siap menghadapinya dan melindungi rakyatmu. Prabowo mengepalkan tangannya lebih erat, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Aku akan melindungi tanah air ini dengan segenap jiwa dan ragaku. Nyi Roro Kidul tersenyum bangga. Aku percaya padamu, Prabowo. Karena itu, aku menepati janjiku untuk memberikan kekuatan ini padamu. Angin kembali bertiup kencang, ombak bergemuruh menghantam karang dengan suara menggelegar. Cahaya hijau yang menyelimuti tubuh Prabowo perlahan meredup, menyatu dengan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Prabowo berdiri tegap, merasakan kekuatan luar biasa yang kini mengalir dalam dirinya. Ia tahu, sejak saat ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kini mengemban amanah besar untuk melindungi negeri ini, amanah yang diwariskan oleh leluhurnya dan dipercayakan oleh Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul melayang mundur perlahan, rambut panjangnya berkibar tertiup angin malam. Ingatlah, Prabowo. Kekuatan ini bukan untuk pamer kekuasaan. Gunakan dengan bijaksana dan hanya untuk melindungi negeri ini. Prabowo mengangguk tegas. Aku akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Wajahnya terlihat anggun dan penuh keibuan. Jika kau membutuhkan bantuanku, datanglah ke sini saat bulan purnama. Aku akan selalu menjagamu dari kejauhan. Perlahan, tubuh Nyi Roro Kidul berubah menjadi cahaya hijau yang berkilauan, melayang di udara sebelum menyatu dengan pusaran air yang masih berputar di tengah laut. Pusaran itu bersinar terang sesaat, lalu perlahan menghilang, meninggalkan permukaan laut yang kembali tenang dan damai. Angin kembali bertiup lembut, membawa aroma laut yang segar. Prabowo berdiri diam di tepi pantai, menatap lautan yang luas dan dalam. Dalam hatinya, ia merasakan beban tanggung jawab yang besar namun juga kekuatan yang luar biasa. Ia menghela napas dalam-dalam, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ia tahu bahwa takdirnya kini telah berubah. Ia tidak hanya menjadi pemimpin bagi rakyatnya, tapi juga menjadi pelindung tanah air ini dari segala ancaman. Dengan langkah tegap dan penuh keyakinan, Prabowo berbalik dan berjalan menjauh dari pantai. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga amanah ini dan melindungi negeri ini dengan segenap jiwa dan raganya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit yang dipenuhi bintang perlahan tertutup awan kelabu yang tebal, menyelimuti rembulan yang bersinar pucat. Di sebuah bukit yang menghadap ke laut selatan, sosok tinggi berbalut jubah hitam berdiri tegak, menatap laut yang gelap dengan mata berkilat penuh dendam. Jadi, Nyi Roro Kidul akhirnya menepati janjinya. Gumam suara serak dari balik tudung jubah hitam itu. Suara yang berat dan dalam, bergema di udara malam yang dingin. Sosok itu melambaikan tangannya, dan angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah laut, membawa serpihan pasir yang berputar di sekeliling tubuhnya. Dari dalam pusaran pasir itu, muncul bayangan hitam yang melayang tanpa bentuk, hanya berupa kabut gelap dengan mata merah menyala. Tuan memanggilku, suara serak dan bergema terdengar dari bayangan hitam itu. Dia sudah menerima kekuatannya, jawab sosok berjubah hitam dengan nada penuh kebencian. Saatnya kita menghancurkannya sebelum kekuatan itu semakin kuat. Bayangan hitam itu tertawa pelan, suara tawa yang dingin dan menusuk. Siapa yang harus kuhancurkan, Tuan? Prabowo, jawab sosok berjubah hitam dengan penuh kemarahan. Penerus darah pejuang yang kini mewarisi kekuatan leluhur. Kita tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama. Bayangan hitam itu melayang lebih dekat, mata merahnya berkilat tajam. Aku akan memburunya hingga ke ujung dunia. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya, jari-jarinya yang panjang dan kurus menjulur dari balik kain gelap, mengeluarkan cahaya hitam pekat yang berkilauan seperti racun. Gunakan kekuatan kegelapan ini untuk menghancurkannya. Jangan biarkan dia selamat. Bayangan hitam itu menyerap cahaya hitam tersebut, tubuhnya bergetar dan membesar, berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan dengan aura jahat yang pekat. Aku akan membawa kehancuran padanya, Tuan. Tidak ada yang bisa lolos dari kegelapan ini. Sosok berjubah hitam tersenyum licik, tatapannya penuh kebencian. Pergilah, dan pastikan dia tidak pernah kembali hidup-hidup. Bayangan hitam itu melayang tinggi ke langit, berubah menjadi asap pekat yang membelah awan, bergerak cepat menuju arah kota tempat Prabowo berada. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma kematian yang menakutkan. Di tempat lain,
Prabowo terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin mengalir di dahinya, matanya membelalak menatap langit-langit kamar yang gelap. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala yang mengerikan, mengejarnya tanpa henti, mencoba mencabut nyawanya dengan kekuatan kegelapan yang luar biasa. Ia bangkit dari tempat tidur, mengatur nafasnya yang masih memburu. Mimpi apa ini? Gumamnya pelan, namun hatinya terasa gelisah. Ada firasat buruk yang menghantuinya, firasat tentang ancaman yang datang tanpa peringatan. Tanpa sadar, tangannya menggenggam erat liontin kecil yang tergantung di lehernya. Liontin berwarna hijau dengan ukiran kuno yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul sebagai simbol kekuatan yang diwariskan padanya. Saat menyentuh liontin itu, tubuhnya terasa hangat dan tenang, seolah kekuatan Sang Ratu Laut Selatan sedang menjaganya dari kejauhan. Namun kegelisahan itu tak hilang begitu saja. Ia tahu, mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah peringatan akan bahaya yang sedang mengintainya. Bahaya yang datang dari kekuatan gelap yang ingin menghancurkan dirinya dan tanah air yang ia lindungi. Dengan langkah tegas, Prabowo berjalan menuju jendela kamarnya dan menatap langit malam yang gelap. Angin bertiup pelan, membawa suara laut yang bergemuruh dari kejauhan. Ia menggenggam liontin itu lebih erat, tekad dalam hatinya semakin kuat. Siapapun yang mencoba menghancurkan negeri ini, aku tidak akan membiarkannya, bisiknya dengan suara penuh keyakinan. Jauh di atas langit, bayangan hitam itu melayang diam, menatap ke arah Prabowo dengan mata merah menyala. Senyum mengerikan terlihat di wajah kaburnya, sebelum ia menghilang dalam kegelapan malam. Fajar menyingsing dengan langit merah keemasan, namun hawa dingin masih menyelimuti kediaman Prabowo. Di halaman rumah yang luas, Prabowo berdiri tegak, memandang jauh ke cakrawala. Ia merasakan angin berhembus dengan aroma laut yang asin, membawa ketenangan yang aneh. Namun, firasat buruk itu belum juga hilang. Mimpi tentang bayangan hitam dengan mata merah menyala masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ancaman itu nyata dan semakin dekat. Tuan Prabowo. Prabowo menoleh, melihat Mayor Teddy berdiri di belakangnya dengan sikap hormat. Wajah ajudan setianya itu terlihat tegang, matanya tajam penuh kewaspadaan. "Ada apa, Teddy?" tanya Prabowo sambil tetap menatap cakrawala. "Ada laporan aneh dari pasukan intelijen kita. Mereka mendeteksi kehadiran sosok misterius yang berkeliaran di sekitar kediaman ini sejak dini hari," jawab Mayor Teddy dengan suara rendah namun tegas. Prabowo mengepalkan tangannya. "Apakah mereka sudah melacaknya?" Mayor Teddy menggeleng pelan. Tidak bisa dilacak dengan cara biasa. Sosok itu bergerak seperti bayangan, muncul dan menghilang begitu saja. Seolah-olah bukan manusia. Prabowo terdiam sejenak, mengingat bayangan hitam dalam mimpinya. Bayangan dengan mata merah menyala, tanyanya dengan suara pelan namun tajam. Mayor Teddy terkejut, matanya melebar. "Bagaimana Tuan tahu?" Prabowo tidak menjawab, namun matanya menyipit tajam. Ia tahu bahwa ancaman itu sudah tiba. Kekuatan gelap yang muncul dalam mimpinya kini benar-benar datang mencarinya. "Perkuat penjagaan di sekitar kediaman ini. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin dariku," perintah Prabowo dengan suara tegas. Mayor Teddy memberi hormat dan segera melangkah pergi untuk melaksanakan perintah. Prabowo memandang ke arah Laut Selatan, di mana gelombang ombak terlihat menggelegar menghantam karang. Ia tahu bahwa kekuatan yang diberikan Nyi Roro Kidul bukan hanya untuk kekuasaan, melainkan untuk melindungi negeri ini dari kekuatan jahat yang kini datang menghancurkannya. Malam tiba dengan cepat, langit gelap tanpa bintang. Suasana mencekam menyelimuti kediaman Prabowo. Pasukan pengaman berjaga ketat di setiap sudut, mata mereka tajam mengawasi setiap gerakan mencurigakan. Namun, di tengah kegelapan itu, bayangan hitam muncul tanpa suara, melayang rendah di atas tanah tanpa menyentuhnya. Matanya merah menyala, penuh kebencian dan niat jahat yang dalam. Prabowo berdiri di tengah halaman, menatap sosok hitam yang muncul dari kegelapan. Matanya tajam, tubuhnya berdiri tegap tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa inilah saatnya menghadapi ancaman yang datang untuk menghancurkannya. Bayangan hitam itu melayang pelan, tubuhnya berubah-ubah bentuk seperti kabut yang tidak nyata. Suaranya bergema rendah, penuh keseraman. "Akhirnya kita bertemu, penerus darah pejuang."
Prabowo tetap berdiri tegap, matanya tidak berkedip. Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan dariku? Bayangan hitam itu tertawa dingin, suaranya bergaung di udara malam yang dingin. Aku adalah kegelapan yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Kebencian yang tidak pernah hilang dan kini datang untuk membalas dendam. Prabowo mengepalkan tangannya, merasakan energi hijau berdenyut dalam tubuhnya. Jika kau datang untuk menghancurkan negeri ini, kau salah besar. Selama aku hidup, tidak akan ada yang bisa menyentuh tanah air ini. Bayangan hitam itu menyeringai, matanya merah menyala semakin terang. Kau tidak akan bisa melawanku. Kekuatan kegelapan ini melampaui kekuatan manusia. Bahkan kekuatan yang diberikan oleh Sang Ratu Laut Selatan pun tidak akan cukup untuk menghancurkanku. Prabowo tersenyum tipis, penuh keyakinan. Kita lihat saja. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa energi hijau yang berkilauan mengelilingi tubuh Prabowo. Matanya bersinar hijau terang, rambutnya berkibar diterpa angin yang semakin kencang. Kekuatan yang diwariskan Nyi Roro Kidul kini bangkit dalam dirinya, mengalir deras dalam nadinya. Bayangan hitam itu berteriak marah, tubuhnya berubah menjadi kabut pekat yang melayang cepat menyerang Prabowo. Namun Prabowo tidak gentar. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi hijau yang menyapu kabut hitam itu hingga tercerai-berai. Arg! Suara bayangan hitam itu menggema, terdengar kesakitan saat tubuhnya dihantam energi hijau yang panas membakar. Namun, bayangan hitam itu kembali menyatu, berubah menjadi sosok yang lebih besar dengan aura kegelapan yang semakin pekat. Kau kuat, tapi itu belum cukup untuk mengalahkanku. Prabowo berdiri tegap, matanya bersinar terang penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan tanah air ini. Selama aku hidup, kau tidak akan pernah menang. Bayangan hitam itu melayang tinggi di udara, mengumpulkan energi kegelapan yang berputar-putar di sekelilingnya. Langit menjadi lebih gelap, petir menyambar dengan suara menggelegar. Energi kegelapan itu berubah menjadi tombak hitam yang melesat cepat ke arah Prabowo dengan kekuatan yang mematikan. Prabowo mengangkat tangannya, menciptakan perisai hijau yang menyala terang, menahan serangan itu dengan kekuatan penuh. Benturan energi itu menggetarkan tanah dan memecah udara malam dengan suara ledakan yang menggelegar. Pertarungan antara kekuatan kegelapan dan kekuatan hijau dari Laut Selatan kini tak terhindarkan. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan angin yang berhembus kencang, Prabowo berdiri tegap menghadapi ancaman yang datang untuk menghancurkannya dan negeri yang ia lindungi. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar pertarungan hidup dan mati, tapi pertarungan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh leluhurnya dan janji yang dipegang teguh oleh Nyi Roro Kidul. Dengan mata yang bersinar penuh tekad, Prabowo melangkah maju, siap menghadapi musuh yang ingin menghancurkan segalanya. Gemuruh petir menggelegar di langit malam yang kelam, menyinari sejenak medan pertarungan yang dipenuhi energi mengerikan. Prabowo berdiri kokoh dengan tubuh diselimuti cahaya hijau yang berkilauan, sedangkan bayangan hitam di hadapannya semakin membesar, mengeluarkan aura kegelapan yang begitu pekat hingga tanah di sekitarnya retak dan bergetar. Kau memang kuat, manusia, teriak bayangan hitam itu, suaranya bergema dengan nada kemarahan. Tapi kekuatan leluhurmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Prabowo menyipitkan mata, wajahnya tegas tanpa sedikit pun gentar. Ia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya hijau semakin terang, menyatu membentuk pusaran energi yang berputar di atas telapak tangannya. Kegelapan sepertimu tidak akan pernah menang melawan cahaya kebenaran. Bayangan hitam itu melengking marah, tubuhnya memanjang seperti ular raksasa yang berputar-putar di udara, menciptakan pusaran angin yang mengerikan. Mati kau! Teriaknya sambil melesat cepat ke arah Prabowo dengan mulut terbuka lebar, memperlihatkan taring hitam yang tajam seperti pisau. Prabowo menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan gelombang energi hijau yang menyebar ke segala arah, menghantam tubuh bayangan hitam itu dengan kekuatan luar biasa. Suara dentuman keras terdengar saat kedua energi itu bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat tanah bergetar dan angin bertiup kencang. Bayangan hitam itu terpental ke udara, tubuhnya bergetar dan berkabut sejenak sebelum kembali menyatu. Hahaha, kekuatanmu luar biasa, tapi tidak cukup untuk membunuhku. Ia melayang tinggi di udara, mengumpulkan kekuatan kegelapan yang berputar-putar di sekelilingnya seperti badai. Langit menjadi lebih gelap,
petir menyambar tanpa henti, dan angin kencang bertiup liar. Rasakan kekuatan kegelapan yang akan menghancurkanmu beserta negeri ini. Prabowo menggertakkan giginya, merasakan tekanan yang luar biasa dari kekuatan kegelapan itu. Ia tahu, ini adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang datang dari janji suci yang dipegang teguh oleh Nyi Roro Kidul. Dengan mata terpejam, Prabowo mengatur nafasnya, merasakan energi hijau yang mengalir deras dalam nadinya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut yang menenangkan, suara Nyi Roro Kidul yang berbisik dari kejauhan. Prabowo, ingatlah janjiku. Kekuatan Laut Selatan selalu bersamamu. Gunakan kekuatan itu dengan bijak dan untuk kebaikan tanah air ini. Mata Prabowo terbuka, kini bersinar lebih terang dengan warna hijau yang menyala penuh kekuatan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, memanggil kekuatan Laut Selatan yang kini menjawab panggilannya. Ombak besar terlihat dari kejauhan, berderu menggelegar dan bergerak cepat menuju daratan, membawa kekuatan yang luar biasa. Bayangan hitam itu terkejut, matanya merah menyala dengan rasa takut yang dalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa memanggil kekuatan itu. Namun Prabowo tidak menjawab. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, menciptakan bola energi hijau yang bersinar terang, berputar cepat dan semakin besar hingga menerangi seluruh area pertarungan. Energi hijau itu mengeluarkan suara bergetar, penuh kekuatan yang mengguncang bumi. Dengan teriakan penuh semangat, Prabowo melemparkan bola energi hijau itu ke arah bayangan hitam yang masih melayang di udara. Bola energi itu melesat cepat, meninggalkan jejak cahaya hijau yang menyilaukan. Bayangan hitam itu mencoba menghindar, namun ombak besar dari Laut Selatan tiba-tiba menghantam tubuhnya, menjebaknya dalam pusaran air yang kuat dan dingin. Arg! Teriaknya kesakitan saat energi hijau itu menghantam tubuhnya, membakar kegelapan yang menyelimuti dirinya. Tubuh bayangan hitam itu bergetar hebat, perlahan-lahan tercerai-berai menjadi serpihan kabut hitam yang menghilang ditelan angin malam. Suara jeritan kesakitan menggema hingga jauh, sebelum akhirnya lenyap bersama tubuhnya yang hancur lebur oleh kekuatan Laut Selatan. Angin berhenti bertiup, langit yang gelap perlahan cerah kembali, dan cahaya bulan bersinar lembut di atas medan pertarungan yang kini sunyi. Prabowo berdiri tegap, nafasnya terengah-engah namun wajahnya tenang. Energi hijau yang menyelimutinya perlahan menghilang, menyatu kembali dengan liontin yang tergantung di lehernya. Dari arah laut, terdengar suara lembut yang penuh ketenangan. Kau telah menepati janjimu, Prabowo. Dan aku pun telah menepati janjiku. Prabowo menoleh, melihat bayangan samar Nyi Roro Kidul yang melayang di atas ombak. Senyumnya anggun dan matanya penuh kebijaksanaan. Terima kasih atas kekuatan yang kau berikan, Ratu. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Kekuatan itu tidak akan datang tanpa tekad dan keberanian dalam hatimu. Teruslah melindungi negeri ini dengan keikhlasan dan kebenaran. Prabowo membungkukkan tubuhnya hormat. Aku berjanji, selama darahku masih mengalir, tidak akan ada yang bisa menghancurkan tanah air ini. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, tubuhnya perlahan memudar menjadi serpihan cahaya yang dibawa angin ke arah laut. Janji itu akan selalu menjadi ikatan antara kita, selamanya. Ombak laut bergerak tenang, membawa keheningan yang damai. Prabowo berdiri tegap di tepi pantai, menatap jauh ke Laut Selatan yang luas dan dalam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa janji Nyi Roro Kidul tidak akan pernah terputus, seperti ombak yang tak henti-hentinya menyentuh pantai. Hari mulai beranjak pagi saat Prabowo meninggalkan pantai dengan langkah yang tegap namun hati yang masih bergemuruh. Kemenangan atas bayangan hitam tadi malam membawa rasa lega, namun janji Nyi Roro Kidul terus terngiang di benaknya. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Sesampainya di Istana Merdeka, Prabowo disambut oleh Mayor Teddy yang langsung memberi hormat dengan wajah tegang. Pak, kami menerima laporan bahwa terjadi gangguan di perbatasan utara. Pasukan kita diserang oleh kelompok misterius yang memiliki kekuatan aneh. Prabowo menyipitkan mata. Firasat buruk langsung menyelimuti pikirannya. Kelompok apa itu? Kami belum tahu pasti, Pak. Tapi mereka bergerak cepat dan menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal. Mereka bisa menghilang begitu saja dan menyerang tanpa terlihat. Prabowo mengepalkan tangannya.
Ingatannya kembali pada bayangan hitam yang hampir menghancurkan negeri ini. Apakah ini bagian dari kekuatan kegelapan yang belum sepenuhnya lenyap? Tingkatkan keamanan di perbatasan dan kirim pasukan elit untuk mengendalikan situasi. Aku sendiri yang akan memimpin operasi ini, perintah Prabowo tegas. Mayor Teddy mengangguk mantap. Siap, Pak. Saat Mayor Teddy bergegas untuk menjalankan perintah, Prabowo berdiri memandang langit pagi yang cerah. Meski hari tampak damai, ia merasakan kekuatan gelap yang masih mengintai dari kejauhan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara lembut yang tidak asing lagi di telinganya. Prabowo. Ia terdiam sejenak, menyadari bahwa suara itu adalah suara Nyi Roro Kidul. Apa yang terjadi, Ratu? Dari bayang-bayang angin, muncul sosok Nyi Roro Kidul yang terlihat lebih pucat dan cemas. Kegelapan belum sepenuhnya sirna. Ada kekuatan yang lebih besar yang kini bangkit dari utara. Ia adalah Raja Kegelapan yang sudah lama terkurung, dan kini mencoba kembali menguasai dunia. Prabowo terkejut. Raja Kegelapan? Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, matanya terlihat sendu. Ya, dia adalah penguasa kegelapan yang sesungguhnya, jauh lebih kuat dari bayangan yang kau lawan kemarin. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu dan ruang, membuatnya nyaris tak terkalahkan. Prabowo mengepalkan tinjunya lebih kuat. Apa yang harus aku lakukan? Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Kekuatanmu saat ini tidak akan cukup. Kau harus mencari kekuatan kuno yang tersembunyi di Gunung Merapi. Di sana terdapat pusaka langit yang dapat mengalahkan kegelapan apapun. Mata Prabowo membelalak, menyadari bahwa misinya kali ini jauh lebih berat dan berbahaya. Namun, tekadnya tidak goyah sedikitpun. Baik, aku akan pergi ke Gunung Merapi dan mendapatkan pusaka langit itu. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Wajahnya kembali memancarkan harapan. Ingatlah, Prabowo, kau tidak sendirian. Janji kita akan terus mengikatku untuk selalu membantumu. Tetapi hati-hatilah, Raja Kegelapan tidak akan tinggal diam. Ia pasti mengirimkan prajurit bayangan untuk menghalangimu. Prabowo mengangguk tegas. Aku siap menghadapi apapun demi melindungi negeri ini. Angin bertiup lembut saat sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar. Pergilah, takdir negeri ini ada di tanganmu.